atas kertas, kemungkinan Admiral Gorshkov Class dipilih sebagai fregat untuk TNI Angkatan Laut terbilang tipis. Namun ada harapan besar dari Russian fansboy di Indonesia agar kelak Indonesia kembali menggunakan kapal perang buatan Rusia. Setelah di era 60-an, Indonesia pernah dibuat berjaya dengan andil alutsista dari Rusia, yakni Uni Soviet, meski dalam porsi yang kecil, seperti adopsi rudal anti kapal Yanghon, menjadi pertanda bahwa bukan tak mungkin bila Rusia juga bisa memasok kebutuhan kapal perang utama untuk TNI Angkatan Laut. Admiral Gorshkov Class sendiri merupakan pencapaian besar bagi Rusia. Maklum sejak runtuhnya Uni Soviet, inilah kapal perang permukaan terbesar yang dibangun Rusia. Lepas dari kelebihan dan kekurangannya, bagi Rusia, kehadiran Admiral Gorshkov Class secara politik dapat meningkatkan pride Vladimir Putin dalam kancah Perang Dingin Jilid 2 dengan Amerika Serikat. Tentu bukan sebatas cinta buta pada Rusia. Admiral Gorshkov Class memang dirancang sebagai heavy frigate yang mumpuni, mampu meladeni peperangan aspek permukaan, udara, bawah permukaan, sampai peperangan elektronika pun telah disiapkan oleh biro perancangnya, yakni Severnoy Design Bureau di St. Petersburg. Admiral Gorshkov Class atau disebut juga Project 22350, desainnya pertama kali disetujui oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Juli 2003. Dengan bobot penuh mencapai 5.400 ton, Admiral Gorshkov Class digadang untuk melaksanakan peperangan jarak jauh. Ini ditandai dengan penggunaan combined diesel and gas sebagai dapur pacunya dan seabrek rudal jelajah andalan. Awalnya dicanangkan produksi 20 hingga 30 unit, namun melorot menjadi 15 unit, dan sampai saat ini 2 kapal telah selesai dibangun dan ada 2 unit lagi yang sedang dalam proses produksi. Kedua kapal tersebut adalah Admiral Gorshkov 417 dan Admiral Kasatnov 431. Admiral Gorshkov didapuk sebagai lead dari kapal perang jenis ini, mulai dibangun pada 2006 dan telah diluncurkan pada 2010, sementara Admiral Kasatnov dibangun pada 2009 dan diluncurkan pada 2014. Nah, permasalahannya adalah di sini. Sedari awal, Admiral Gorshkov Class menggunakan pasukan mesin gas turbin buatan Ukraina. Dan saat terjadi konflik antara Rusia versus Ukraina di tahun 2014, maka putuslah jalinan kerjasama antara kedua negara tersebut. Ukraina yang kini dekat dengan Amerika Serikat menolak memasok teknologi mesin turbin untuk lanjutan Admiral Gorshkov Class. Bahkan mesin pada Admiral Kasatnov 431 kini dialihkan sebagai mesin cadangan di Admiral Gorshkov 417. Sudah barang pasti, Rusia tidak tinggal diam atas masalah di atas. Rusia NPO Saturn kini telah merancang desain mesin codak baru untuk Admiral Gorshkov Class dan diharapkan dapat tuntas prototipenya sebelum tahun 2020 kemarin. Namun kendala permesinan ini telah menggeser jadwal pembangunan kapal ketiga dan keempat dan seterusnya. Terlepas dari seangkrut masalah yang dihadapi Admiral Gorshkov Class, harus diakui fregat dengan lambung semi-stealth ini memang menarik untuk disimak. Di balik sosoknya yang terkesan minimalis, Admiral Gorshkov Class dilengkapi dengan cannon utama 130 mm pada haluan, 2 cannon class in weapon system Palace kaliber 30 mm, 8 rudal jelajah anti kapal SSNX-26 Yanghot, dan 8 rudal jelajah SNN-27 kaliber. Dalam menghadapi kapal selam, kapal ini sudah dilengkapi rudal anti kapal selam Medveka 2 anti-submarine warfare, tabung torpedo 21 inch, dan seperti halnya PKR Marta Dinata Class, pada bagian haluan disematkan deretan peluncur rudal Hanut dengan VLS atau Vertical Launch System. Setidaknya ada 32 peluncur untuk rudal Hanut jarak menengah redut dan 32 rudal pertahanan udara menengah redut. Admiral Gorshkov Class dilengkapi dengan radar Search Air 3D Full keempat, radar pengendali tembakan Puma dan sonar suite with hull mounted LF sonar dan sonar LF-VDS. Fregat ini juga dilengkapi dengan mesin penargetan anti pesawat dan anti kapal Garpun BAL. Dengan kombinasi mesin diesel dan turbin, tenaga yang dihasilkan bisa mencapai hingga 65.400 horsepower. Kapal dengan bobot standar 4.500 ton ini dapat melaju dengan kecepatan maksimum 29,5 knots. Sementara jarak jelajah tanpa bekal isi ulang bisa mencapai 8.980 km pada kecepatan 14 knots. Dalam sekali berlayar, Admiral Gorshkov Class punya endurance 30 hari dengan didukung 210 awak. Mendukung operasi udara, tersedia hangar yang dapat dimuati helikopter anti kapal selam. Secara umum,
Admiral Ghorscroft Class punya panjang 135 meter, lebar 15 meter, dan draft 4,5 meter. Nah, bagaimana menurut kalian? Menanggapi berita ini, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.